Halo Sobat Budget Minim, jangan pernah bosan sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Dengan gue Vicky yang megang kamera Yohanes. Oh, orangnya lagi nggak mau di shoot. Guys, ini adalah video gue pertama dalam edisi motocamp keliling Puncak, Bandung. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan gue ke Jogja, Malang, Bromo, Surabaya, Semarang, Dieng, sampai Jakarta. Mudah-mudahan nggak ada halangan semua ya, karena ini baru pertama video gue buat dalam ekspedisi perjalanan kali ini. Karena sekali lagi kalau tipe kayak gue nih bikin video, gue nggak bisa ke Bandung, pulang, ke Puncak, habis itu pulang, itu buang-buang waktu dan tenaga gue. Sekali pergi banyak nih, kesini, pulang, udah sebulan pergi atau 3 minggu pergi atau 2 minggu pergi, pulang ngedit lalu baru diupload. Makanya gue kalau pergi itu pasti lama, karena kalau yang sebentar-sebentar itu yang ada nanti nggak efektif. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Hotel Rion Hostel Bogor. Gue rekomen banget tempat ini. Pokoknya gue nyewa di sini harganya 210.000 di hari biasa. WC-nya keren banget. Apa? Kalian nggak percaya gue nyewa 210? Nih, cek video ini. Berikut seperti biasa adalah screen recorder bukti pemesanan gua di hotel berikut. Disimak ya. Kita ke Agoda. Kita pilih hotel. Untuk tanggalnya, untuk tanggal di 10 dan 11 10 dan 11 ya, bener ya. Untuk 2 orang, nama hotelnya kalian ketik aja Rion Hostel Bogor. Karena di video kali ini kita nginep di sini. Nah, di sini ada keterangan ya, perlu bukti nikah. Jadi kalau kalian nanya kira-kira boleh bawa pacar, sudah saya pastikan nggak boleh di sini ya. Oke, kita pesan. Harganya di hari ini adalah Rp173.157. Oke, kita pesen aja ya. Lihat semua kamar dulu. Nah, yang gue pesen ini kamarnya ini jenisnya itu satu kasur queen di lantai 2 bebas asap rokok. Bener ya? Iya. Nah, di bawah gue lagi ada yang 185, kamarnya lantai 1. Nanti gue cari tahu perbedaan kamarnya. Nah, ini kamar asrama. Oh, ini semacam kamar tingkat ya. Untuk 1 orang biasanya ini nih, harga 100.000 ini untuk 1 orang. Jadi kalau kalian sendiri juga bisa nginep di sini dan lebih hemat lagi. Cuma ya kompensasinya kamar kalian gabung. Kalau ini kan kita kamarnya pribadi. Oke, kita pesan ya. Kamis. Bener ya, hari ini hari Kamis kayaknya, bener. Bener kan, hari ini hari Kamis ya, Kamis. Sekali lagi perlu bukti nikah ya. Oke, kok jadi 200.000 ya? Ada apa ya? Kenapa jadi 200.000 ya? Gue coba cari tahu ya. Ada biaya apa lagi? 1 kamar kali malam 196. 24 hor, biaya pemesanan, pajak dan lain-lain. Oh, pajaknya yang gede ya. Dan harga kamarnya 196 ya ternyata ya, ketika diklik ya. Oke deh, masih rekomen, gue bayar aja. Geser untuk pesan sekarang. Oke guys, gue udah bayar ya. Ini bukti bayarnya 209.520. Jadi gue nginep di sini di malam ini, nggak ada dusta di antara kita, 210.000 ya. Kita balik lagi ke aplikasi Agodanya. Payment sukses, back to mencet. Oke, kita cek ke depan ya. Vouchernya apa udah terbit? Pemesanan Anda selesai. ID pemesanan 991989960. Bebas asap rokok. Rio Hostel Bogor, perlu bukti nikah ya. Biayanya kamarnya 196, ada diskon, ada pajak, jadi 210 lah intinya lah. Oke, sukses ya. Lanjut ke video berikutnya. Thank you.
Nah bener kan gue nyewa segitu. Oke, kita pindah tempat dulu ya. Oke guys, lanjut lagi. Sekarang gue pindah spot yang lebih bagus lah. Menurut gue spotnya di sini bagus karena di sini banyak pot-pot tanaman. Pokoknya kalau kalian nginep sini, rasa-rasanya seperti bangunan yang setengah bangunan, setengah lagi hutan mini atau hutan buatan. Nah, gue lagi ada di komplek di pusat kota Bogor. Jadi kalau kalian mau kesini, kalian cek video perjalanan gue nanti. Nah di video perjalanan gue ada ngasih tahu gue dari Botani bisa sampai ke sini biar kalian gak nyasar. Lokasi tempat ini ada titik mapnya, nanti gue taruh di deskripsi juga. Dan tempat ini di dalam komplek ya, jadi ada yang jaga. Dan tempat ini menurut gue rekomen banget. Pertama dengan harga 210 lu dapetin AC, TV, WC-nya gede dan WC-nya mewah banget. Gue nggak bohong, mewah. Kalian cek video ini biar kalian tahu. Pokoknya kalian stay tune aja biar kalian kalau mau ke Bogor ada referensi ketika mau ke Bogor nginep di mana. Stay tune terus di channel Traveling Budget Mini. Thank you.
gue baru nyampe nih. Baru lagi. Nyampe di hotel di Bogor, di pusat kota ya. Di pusat kota Bogor, nama hotelnya Rion Hostel Bogor. Nah ini di belakang gua hotelnya ya, tinggi ya. Nah, gua baru pertama kali nih nginep sini. Gue nyewa di tempat ini harganya 210.000 ya. Yaudah, gue sekarang mau check in dulu, stay tune ya. Gue mau parkirin motor dulu. Nah ini partner gue kali ini Yohanes. Nah ini barang-barang gue nih, banyak ya. Ini di video kali ini edisi gue adalah moto camping. Artinya gue nanti keliling-keliling Jawa, sembari camping, sembari nge-review hotel, sembari jalan-jalan, sembari buat konten. Stay tune ya. Yuk. Udah. Agoda, Vicky. Ada? Ah. Itu helm nggak apa-apa di situ? Nggak apa. Mas mau nanya, ini kalau bayar di sini tanpa aplikasi bisa? Bisa. Satu kamar berapa? Ini kamarnya ada banyak jenis kayaknya ya? Ada asrama, Ada lantai 1, ada 2. pegang ya? Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 2 front maksudnya? Balkon depan. Ada balkon. Ya. Ini kalau ini asrama nih, campur-campur ya. Tambah extra bed sama extra orang. Saya mau foto dulu ini. Ini sampai jam 10. Buka restorannya. Iya. Jam 7 sampai jam 10. Guys, di sini ada restorannya, buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau nyari makan Ada musola juga. gampang, dan ada musola juga ya. Iya. Di lantai 3. 3-nya ada musola juga ya. Kolam renang digunakan jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kolam renang bisa dipakai jam 7 pagi Sampai jam 5 sore. jam 5 sore. Kalau malam nggak boleh ya. Iya. Ini kedalamannya berapa kolam renang? Meter setengah. Kalau paling rendah? Nggak ada sih. Oh, 1 kurang dari 1,5 meter ya. Nah guys, buka pintunya pakai kartu. Oke, sobat budget minim, sekarang gue udah check in. Ini kamarnya ya, nomor 10, bed 10, oke. Nah, dikasih TV-nya sih imut ya. Mungkin 14 in ya, tapi 14 innya bukan yang gendut. Terus kasurnya nih kurang lebih 160 untuk 2 orang. Kalau untuk kamar sih menurut gua sih ini nyalain lampu dulu. Lampunya bagus ya, rapi lah. Nah kalau menurut gua untuk ukuran kamar ini paling sekitar 1, 2, 3, 4, 4 meter ya. Tuh 2, ya 4 meter lebarnya itu 1, 2, 3, 4 meter kurang lebih ya. Nah WC-nya nih, waduh WC-nya ini yang mantep nih. WC-nya bersih guys, gede lagi. Ini WC-nya 1,5 meter kayaknya ya. Panjangnya 4 meter. Apa sih? Iya. Semua aktif berarti. Oke guys, ini WC-nya gede ya. Tempatnya sih bersih loh. Ini apa nih?
Lah kata dia nggak ada balkon. Ini Ada, balkon. semua ada. Hah? Semua ada. Ini ada balkon guys. Nah ini buat tempat ngerokok ya, disediakan asbak juga. Ya kamarnya memang nggak gede, tapi untuk plafon kamarnya itu tinggi dan kelihatannya megah. Walaupun dia kecil, tapi dia nggak kelihatan kecil karena kelihatan megah dan desainnya juga desainnya Simple. bagus, estetik. Ini ranjangnya dari besi nih, kayak di ranjang rumah sakit. Ya kan? Kalau dari besi. Ranjang botak. Oke guys, sekarang gue mau istirahat dulu. Mudah-mudahan nanti dikasih sama yang punya untuk keliling-keliling, dan di sini ada menu makannya juga. Nanti gue mau coba restorannya, nyicip-nyicip aja gimana restorannya, dan gue mau berenang juga besok pagi. Pokoknya semua fasilitas di tempat ini akan gue pakai semua biar nggak rugi. Yaudah, kalian stay tune terus di channel Traveling Bajaj Minip. Thank you. Ada yang bersih. Ada di sana? Ada. Oh, ibunya di sini. Iya, ada aku. Ya. Jadi saya minta lantai 1 asrama sama lantai 2 di sebelah sini, sama diajak ngobrol-ngobrol bentar. Guys, kita diizinkan untuk keliling. Oke, ini lantai 1 ya? Atau lantai dasar sama aja? Nah, Mas, boleh maju. Oke. Mas, dengan Mas siapa? Rizky ya? Ya, makasih udah diajak untuk keliling-keliling kamarnya. Ini ukuran kamarnya dengan lantai 2 dan 3 sama apa beda? Oh, ukuran sih sama. Iya. Ukuran sama ya. Cuma lantai 2, tempat saya kan lantai 2, itu ada balkon buat merokok. Iya. Sini balkonnya. Ini paling di depan ngadep itu. kolam renang. Semua lantai 1 nggak ada. Nggak ada balkon. Iya. Ngadepnya ke Kolam renang. kolam renang. Oke. Ini WC-nya sama ya. Iya, sama. Oke, ini kamarnya kurang lebih lantai 1. Nah, ini WC-nya. Desainnya juga mirip ya. Lo ke dalamnya. Desainnya juga mirip ya. Nah, ini harganya guys. Ini gue bicara harga bukan melalui online ya. Kita bicara langsung datang ya. Nanti gue taruh di sini nih untuk harga-harganya. Lantai 1 250 di weekday, Minggu sampai Kamis, Jumat 300, Sabtu 320 ya. Malam Minggu 320, malam Sabtu 300, Minggu sampai Kamis 2,5. Kalau di online biasanya lebih murah, kalian cek aja. Mas, online ini apa aja yang biasa kerjasamanya? Kerjasamanya kalau ini sama Agoda, Traveloka, Traveloka.com, Tiket.com, sama satu lagi itu. Booking.com bukan? Iya. Hah? Ya. Booking.com. Jadi Agoda, Traveloka, Booking.com, Tiket.com. Kalian cek aja yang mana yang murah, kalian ambil aja. Kalau gua nyewanya di Agoda, karena di Agoda gue lihat daripada Traveloka lebih murah. Jadi guys, kalian udah tahu ya, lantai 1, 2, dan 3 itu kamarnya sama, yang membedakan balkonnya. Kalau di lantai 1 view-nya kolam renang. Jadi kalau mau rokok di mana Mas? Kalau lantai 1 paling di depan sini ada tempat duduk ya? Ada. Oke. Sekarang kita ke lantai 2. Oke guys, ini lantai 1. Lantai 1 ada berapa kamar yang disewakan? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Tapi kalau saya lihat kayaknya lebih dari 4 ya. 1, 2, 3. Oh, memang 4 ya? Ini bukan kamar ya? Nah, ini sisi sini.
Hah? Yang ruang ini bentuknya ruangannya Ini sama ini sama kan? sama. Guys, sekarang gua di lantai 2. Kamar gua itu tadi di sini ya 10 ya. Untuk lantai 1 tadi, kamarnya itu ada 4. Dia nggak ada balkon, karena kan posisi di lantai dasar. Kamarnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamar ya. Ini kita kamar nomor berapa? Sama kan? Sama kalau itu udah ada orang. Udah ada orang. Tapi sama. Cuma balkonnya ngadepnya beda. Ke samping. Oh, ke sini. Sama. Cuma itu doang yang ke depan. Ya yang itu doang yang front. Ke depan, tapi harga sama. Sama. Guys, ini sekarang gue di lantai 2. Mas, masuk mas. Biar enak ngobrolnya. Nah, ini gue sekarang di lantai 2 nih guys. Di lantai 2 ini kan ada 8 kamar. Cuma ada 2 kamar yang posisinya ngadep ke parkiran ya. Posisi balkonnya tuh ngadep ke parkiran, itu cuma ada 2. Jadi ngadep ke, kalau kita lihat ke bawah bisa ngeliat mobil sama parkiran kan. Nah sisanya itu dia ngadepnya ke samping guys. Kayak kamar gua. Nah ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat ngerokok kan? Ya. Jadi di sini boleh ngerokok. Boleh. Cuma ngerokoknya harus di sini, nggak boleh di sini kan? Iya. Nah kurang lebih sama ya guys. Coba lihat tuh. Jadi lantai 2 ini yang sekarang gua tempati ini kayak di kamar gua sewa. Dia ngadep balkonnya samping. Kalau yang ngadep balkon di luar, yang ngadep parkiran motor kita, mobil kita itu lagi diisi orang, jadi nggak enak gua. Karena ini yang kosong, kita lihatnya di sini ya. Ini mirip-mirip kayak di kamar gua. Untuk harga lantai 2, 230.000 di Minggu dan Kamis. Weekend 280, weekendnya Sabtu di 300. Kalau high season mana ya hitungannya? Mungkin weekend Sabtu ya? Ya. Kalau misalnya kayak high season, tanggal merah gitu ya? Ya, oke. Jadi guys, kalau bedanya itu lantai 1 sama 2, 20.000 ya. Tapi ini lebih murah memang, cuma dia ada balkon. Kalau gua sih sebagai penyewa, gua lebih baik pilih yang di sini daripada view kolam renang. Kalau gua, kalau kalian kan belum tentu sama dengan pemikiran gua. Tapi kalau gua bilang mendingan di lantai 2. Untuk WC sama ya? Ya. Lantai 1 dan 2. Ini ada air panasnya ya, Mas? Ada air panas. Iya, ruang depan. Oh, dia beda. Beda. Sama kayak yang lantai ini. Oke guys, sorry gue koreksi sedikit ya. Kalian lihat di sini lagi ya. Di sini yang gue pegang ini, jadi lantai 2 itu yang bagian balkonnya itu bisa ngelihat parkiran mobil yang pas di depan, itu harganya beda ternyata. Dia harganya ngikut kayak harga di bawah. Hari biasa 2,5, weekend 300, malam minggu 320. Kalau yang model kayak gue tempati atau yang sekarang yang balkon samping itu harganya di 230, lebih murah 20.000. Udah, kalian udah paham ya guys? Oke, sekarang saya mau nanya Pak, kalau kira-kira kesini nih pacaran, dia pacaran sama pacarnya boleh ya? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Oh, itu. Nah biasa banyak nih yang nanya, Mas saya bawa pacar boleh nggak nginep sini? Jadi nggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau suami istri boleh dong? Kalau suami istri boleh. Boleh. Nah suami istri sama anak 1 nih boleh nggak? Kalau anak 1 itu kalau di bawah 5 tahun free, kalau di atas 5 tahun kena cas. Jadi guys, kalau kalian bertiga, anak kalian lebih dari 5 tahun, itu kena cas nambah 60.000. Iya. Itu dapat kasur gak? Enggak, kalau SLP beda lagi 100. Oh, sahabat. Jadi kalau ini kan hotel ini cuma boleh 2 orang ya maksimal. Cuma dia ada kebijakan
melonggarkan kebijakan, kalian boleh bawa anak kecil dengan catatan di bawah 5 tahun itu free. Tapi kalau 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu bisa satu orang kena tambahan 60.000. Iya. Tapi kalau misalnya anaknya 2, 8 tahun, 8 tahun, kembar nih anaknya, kembar nih, gimana tuh hitungan? Jadi kena iya dikena casan 2. Oh, 2, berarti 60 guys. Kalian bisa berempat, tapi yang anak kalian 2 orang itu misalnya kembar anak kalian kena 120, dan itu di luar nambah extra bed kan? Iya. Extra bed di sini juga ada, kalian lihat di sini ya. Apa di sini itu sesuai di brosur yang ini, nambah extra bed harganya itu 100.000 ya. Mas, misalnya gini nih, mereka itu pengen telepon nih, WA sebelum datang, mereka nggak mau pakai aplikasi. Kira-kira bisa WA dulu nggak nanya? Kalau deal nih di transfer apa gimana biasanya? Transfer juga bisa. Transfernya harus full apa 50? Harus full. Harus full. Oke guys, jadi kalau kalian ribet nih pakai aplikasi, kalian pengen, aku pengen telepon aja, WA ini yang tadi ya? Iya. Sama ya? Oke, untuk WA 3 detik di video ini ya seperti biasa ya, jangan di skip makanya. Biar kalian bisa hubungin orangnya, bisa WA dulu sebelum mau nginep di sini. Nah, nanti kalau misalnya ketika kalian WA atau calling kamarnya kosong, kalian harus transfer ke rekening ini ya? Iya. Nggak boleh rekening lain ya? Nggak boleh. Oke, rekening. Banyak inti. Nah, biar nggak ada penipuan, kalian cek di sini fotonya atau rekening Siliwangi NDH BCA ya, atau Ika Farika. Pokoknya kalian harus transfer sesuai rekening yang saya sebutin ada di sini. Pasti kalau ke rekening lain jangan dipercaya. Tapi yang WA gua kasih ini itu udah pasti dari yang resminya mereka punya gitu. Jadi nggak mungkin kalian dikasih rekening yang berbeda. Oke guys, oke Pak, sekarang kita ke lantai 3. Iya. Oke guys, sekarang kita ke lantai 3, lantai terakhir. Nah, ini musolanya ya. Oke guys, di sini ada musolanya ya. Nah, ini musola. Nah, ini namanya apa? Sejadah. Sajadah. Ya. Nah, ini musolanya berarti ada arah kiblatnya ya pasti. Ada kiblat. Nih. Oh iya. Kelihatan ya? Nah, ini Oke, kita ke situ dulu. Assalamualaikum. Rame. Oke, sekarang kita berada di ruangan apa namanya? Asrama. Di sini namanya asrama. Ini cowok apa cewek? Yang ini cewek, yang itu cowok. Oh, jadi nggak bisa dicampur. Nggak bisa. Misalnya dia suami istri. Ya, melendung semua. Enggak, dia suami istri loh. Nggak boleh. Kalau buat suami istri harus nyewa semua. Oh gitu. Berarti ini misalnya saya sendiri nih dicampur sama orang lain kan pasti. Ya. Oke. Tapi maksimal cuma 4 orang. Maksimal 4 orang. AC ada. Masih ada. Tapi WC-nya di sana. Iya, di sana. Itu WC-nya dipisah cewek cowok. Apa Iya, semua iya. sama? Enggak, dipisah sih, itu cowok, ini cewek. Oh, yang kiri cowok, yang kanan cewek. Nah, ini asrama guys, di lantai 3 harganya itu 120 di weekday, weekend 140, weekend Sabtu 140 sama. Nah, kalian bisa lihat di sini apa di sini yang kertas gue pegang ini. Kalau di aplikasi biasanya lebih murah, kalian cek aja di 4 aplikasi barusan, tiket.com, booking.com, Agoda, Traveloka. Yang lagi kalian cek termurah di tanggal kalian mau, kalian beli di sana. Ya, karena setiap aplikasi berbeda-beda. Mas, ini asrama ini kan ada 2 nih. Ada yang versi cowok 4 orang dan versi cewek 4 orang. Dan ada kamar juga. Ada kamar juga, cuman lagi penuh. Iya. Dan bentuknya sama kayak di lantai 2 kan? Iya. Kamarnya kan? Sama. Balkonnya juga ngadep samping kan? Samping Nah, sama. di lantai 3 ini ada berapa kamar?
Kalau di lantai 3 ada 4 kamar sama. Oke guys, jadi lantai 3 ini juga ada kamar seperti kami tinggali lantai 2 dan balkonnya itu versi samping ya. Nggak ada balkon versi depan kan di lantai 3? Nggak ada ya. Karena kalau saya lihat balkon versi depannya dijadinya WC gitu, jadi nggak ada. Jadi kalau kalian sendiri mau lebih murah lagi, kalian nyewa yang asrama. Kadang nggak selalu penuh kan ini. Iya, nggak selalu. Kadang dia sendiri ya banyak kan, kalau apalagi kayak hari biasa. Hari biasa Bisa mah, sendiri bisa doang sendiri. ya. Kalau kalian datangnya hari-hari biasa, kalian bayar ini, dapat 4 kasur bahasanya ya kan. Bisa taruh baju di bawah, tidurnya di atas, bisa kan? Bisa. Oke, kita lihat WC-nya yuk. Nah, di sini ada kulkas juga ya, Pak? Ada. Bisa dibilang. Nah, kalau di lantai 3 mau merokok gimana? Di sini merokok ya. Di bawah juga bisa sih. sekali. Ya. Di atas juga bisa. Nah, ini kok banyak isi, Mas? Iya. Oh, ini buat restoran ya? Buat restoran di samping. Restoran lagi rame. Tapi ini ada acara. Ini. Oh, besok aja nih, pas sepi. Besok aja ada acara. Nah, ini WC-nya ya. Video mantapan di sini asramanya. Ah. Gue di Bali, kacau. Puyeng malah gue diajak ke dia di Bali. Nah, guys, ini asrama, WC asrama ya. Nah, ini ada buat wastafel, sikat gigi segala macam. Ini kayak disediakan sabun ya? Ya, sabun. Oh ya. Oh, ini buat mandi, berarti dia terpisah. Kalau yang tadi khusus untuk BAB, ini buat mandinya. Ini buat wastafel. Untuk WC-nya sih di sini untuk WC-nya ya juara banget, guys. Bersih banget. Oke, Mas, siapa? Rizky, makasih ya udah diajak keliling-keliling. Thank you ya. Ya, nanti lihat videonya biar orang pada kenal Mas. Oke guys, sekarang gua lagi di kamar. Kamar gua berantakan banget. Soalnya memang barang gua banyak banget di motor karena ini video pertama gua dalam edisi vlog motocam mungkin ya sama Yohanes. Jadi gua banyak bawa barang. Nah, kalau kalian nginep di sini kalian dapat ini nih, sampo nih. Sampo, sabun saset, sikat gigi. Tapi untuk satu orang nih, kalau untuk sikat giginya. Terus kalian dikasih handuk juga. Tapi untuk satu orang ya kalau gue cek ya untuk handuk. Ya apalagi yang kalian dapetin. Ini ada remote apa nih? Oh, remote TV, remote STB boxnya, remote AC, dikasih gelas. Ini buat sikat gigi mungkin ya, buat kumur-kumur. Dikasih tisu juga, ya kan? Nah, ada peraturan yang harus kalian taati, gue bacain ya. No smoking room, jika merokok di dalam kamar akan dikenakan denda. Untuk menghindari kerusakan dan kebersihan perundungan dimohon untuk mengikat tirai balkon ke pagar di malam hari atau jika tidak digunakan. Nah, ini ada wifi juga ya, nanti gue cek wifi nya kenceng apa enggak. Kita cek nanti Mobile Legends lancar apa enggak, nanti di akhir video gue kasih tahu. Kamar hanya boleh dimasukin max 2 orang ya. Kelebihan orang termasuk anak-anak akan dibayarkan 60.000 per anak. Seperti yang gue bilang, kalau kalian ada 3 orang anak 60.000 kali 3, kecuali di bawah 5 tahun ya anaknya. Catatan jika tamu melanggar peraturan dari pihak properti membatalkan cara karena kami sudah menyatakan di bawah kapasitas per kamar dan harga tertera hanya untuk 2 orang. Artinya kalau kalian udah bayar nih, tiba-tiba kalian bertiga, berempat datangnya, terus kalian nggak mau nih nambah, kalian pengen batal, mereka nggak bisa karena itu pembatalan secara sepihak. Karena di aplikasi pun udah dijelasin maksimal 2 orang. Dan apabila kalian pacaran nih, khususnya pacaran nih datang, terus tiba-tiba nggak boleh, harus pakai surat nikah, terus kalian minta batalin, itu nggak boleh juga karena di aplikasi tertera jelas harus ada bukti surat nikah untuk nginep di sini. Ya. Nah, merokok nggak boleh, tapi vape boleh. Karena vape itu
nggak ada baunya dan nggak ada kotoran-kotorannya. Makanya guys, sekarang vape aja deh. Gue tadinya kan ngerokok nih, gue masih ngerokok sih, cuma gue coba iseng ini, siapa tahu bisa ngurangin rokok atau berhenti ngerokok berlari ke ini. Nah ini Yohanes lagi ngapain nih? Wih, ngapain lo? Hah? Oke. Oke, si Yohanes lagi ngerokok. Yang gue suka dari tempat ini ya, bersihannya sih gue kasih nilai kayak gini sih 9 sih, bersih banget sih, gue akui bersih banget. Kasurnya juga empuk ya. Nah yang gua salut sekali WC-nya. Bener, untuk harga 210 lu dapat WC kayak begini, keramiknya ya kan. Waduh, ini sih mantap sih. PW sih. Di Bogor harga di pusat kota Bogor loh. Ini dari tempat gua ke Mall Botani itu paling sekitar, perhitungan gua mungkin sekitar 500 meter, kalau jalan kaki mungkin bisa ya. Pokoknya nggak jauh deh. Nah. Oke guys, stay tune terus. Thank you. Cuci dulu, Pak. Guys, di sini ada fasilitas untuk minum kopi, tapi kopinya bawa sendiri ya. Mana kopinya dulu itu? Hah? Sekarang kita lagi bikin kopi. Gelas sudah dikasih, ada piring, tapi kalau untuk mau masak di sini belum ada ya. Sayangnya belum bisa masak Indomie karena nggak ada kompor. Cuma di sini ada kantin ya, sekali lagi. Rencana besok gue mau ke kantinnya pagi habis berenang. Nah ini ada piring-piring. Anggap aja kalian kalau misalnya bawa nasi bungkus, pengen pakai ini piringnya buat tatakan bisa, atau pengen makan di piring bungkus nasi goreng terus makan di piring juga bisa. Tapi yang penting habis itu dicuci. Nah di sini juga ada mangkok. Ada zaman. Guys, kita di sini enaknya kalau nginep sini bisa ngopi. Ada meja duduknya, ada kolam renang ya. Mantap ya. Oke guys, jadi host Rion Hostel Bogor ini ada fasilitas kolam renang ya. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore batasnya. Dan di fasilitas kolam renang ini juga ada tempat untuk kita bisa bikin kopi. Tapi sekali lagi kopinya itu bawa sendiri. Dia cuma ngasih gelas sama ngasih airnya. Dan kalau kalian mau ngirit lagi, airnya bisa kalian isi ulang aqua kalian. Jadi nggak perlu sering-sering beli aqua. Besok gue pengen isi ulang soalnya air. WC-nya bersih banget. Gue habis mandi nih. Air panasnya berfungsi dan bersih banget WC, bener-bener bersih. Salut gua tempat ini. Harga 210 per malam. Gua ngerasa WC-nya itu kayak hotel-hotel yang harga 500.000. Beneran gua nggak lebay. Bagus banget. Udah gitu WC-nya besar lagi. Gue bicara WC-nya ya, kayak hotel-hotel yang 500.000. Sayangnya nggak ada bathtub. Kalau ada bathtub lagi, waduh, udah deh, top banget. Nggak ada bathtub aja bersih banget. Nah di sini kalian bisa ngobrol sama teman santai, main Mobile Legends ya kan, terus
Di atas juga ada tempat santai juga, kayak gini juga modelannya. Besok ya, gua ke atas. Sekarang soalnya udah gelap. Oke deh, stay tune terus ya, sobat budget minim. Guys, sekarang jam 7 ini. Jam 8 sore. Aku mau nyari makan. Gue masih di homestay Rion Hostel Bogor. Nah, ini si Yones lagi ngisi air atau maling air. Pokoknya guys, kalau kalian nginep di sini, enaknya ada fasilitas bisa bikin kopi, bisa ngisi ulang air kalian, jadi kalian bisa lebih irit lagi, bisa lebih budget minim lagi. Lumayan guys, kalau beli aqua sebotol gini 4.000, 5.000, sehari beli 5 kali udah berapa? Kalau bisa isi ulang, mantap. Udah gitu kalau mau ngopi yang suka kopi, pekopi keras nih, tinggal nyeduh aja, gelas sudah disediakan. Oke guys, kita mau ke atas nih, mau ke kantinnya ya. Kita mau lihat-lihat. Oke guys, sekarang gua lagi ada di lantai 4 di tempat makan Rion Hostel Bogor. Nah, ini menu-menunya nanti di akhir video ya gua kasih tahu ya. Cuma untuk sekarang ini adanya menu-menu breakfast ya, Mas. Seperti apa tuh menu-menu breakfast? Nasi goreng, mie tek-tek, roti bakar, sama pisang goreng. Dan minumannya, Kalau minuman ready dari pagi. minuman ready dari pagi. Cuma kan gue lapar nih, gue pengen makan. Itu makan kayak nasi ayam capcaynya yang gue mau nih, itu bisanya jam 4 ya? Iya. Jam 4 sore sampai jam 7 malam ya? Jam 10. Jam 10 malam. Oke guys, jadi kalau pagi itu hanya menu-menu breakfast yang tersedia. Nah, untuk menunya nanti di akhir video ya. Terus yang kedua, gue pengen bilang kalau yang makan di sini nggak hanya penghuni hotel ya, banyak yang dari luar juga ya biasanya ya. Jadi banyak juga warga Bogor kalau dia mau makan, mau nongkrong kesini juga. Nah, bisa kalian lihat nih areanya. Areanya luas juga ya. Ada tempat duduknya. Ini kalau misalnya kata Ibu Ika ya, kalau nggak salah Ibu Ika tadi bilang kalau kalian lagi beruntung nih, ini pemandangannya Gunung Salak. Nah, yang di sini Gunung Gede. Jadi kalau kata Bu Ika tadi, kalau lagi cuacanya lagi cerah nih, ini Gunung Salak, ini Gunung Gede. Cuma hari ini lagi berkabut. Luas ya, ini kalau kalian, ini kenapa begini ya, karena ini lagi disapu, dipel, pasti dia bangkunya diginiin karena ini masih pagi jam 8. Nah, di belakang gua ini ada Gunung Gede nih, cuma ketutup sama kabut. Nah, ini nih, ini kayaknya ada sesuatu di rumah ini. Kalian coba lihat ya, kenapa gentengnya pada hancur. Rumah kosong Pak ini. Hah? Rumah kosong. Serius? Om? Iya, ini rumah kosong. Yang gue bilang, yang pas malam-malam gue nongkrong, kayak perasaan gue nggak enak tuh nongkrong depan, gue masuk ah. Nah ini pohon kelor nih. Mana? Nah ini pohon kelor yang disebut pohon kelor ini, tau nggak nih? Yang mana? Yang ini yang daunnya gede-gede nih. Oh iya. Nah itu pohon kelor. Artinya? Nah itu yang sering banyak dijumpai, maksud gue merinding kan tuh gue tuh. Terus ada pohon bambu-bambu kecil itu orang itu pada seneng. Guys, tadi gue ada ngobrol-ngobrol ya. Jadi ini gue wanti-wanti ya, atau gue lebih mempertegas lagi kalau kalian nginep di sini, khususnya buat yang bawa anak-anak, tolong anak-anak kalian dijaga ya. Atau kalau bisa gue nggak rekomen hotel ini sekali lagi buat yang bawa anak. Kenapa? Karena ini hotel ada kolam renang, yang area kolam renangnya gue ngelihatnya itu agak ngeri ya buat anak kecil ya. Jadi itu kan kolam renang tinggi tuh guys, 1,5 meter, dan posisinya ada di lantai dasar. Posisinya ketika kalian mau check-in udah kelihatan tuh, ya kan? Jadi gue ngerinya nih, orang dewasa lagi tidur nih, anaknya buka kamar ya kan, iseng lihat air, nyemplung, nggak bisa berenang, ya kan? Tenggelam. Aduh, jangan sampai hal yang
kita tidak inginkan terjadi. Makanya gue nggak rekomen tempat ini buat anak kecil. Nanti di akhir video gue kasih kesimpulan. Intinya kalau kalian bawa anak kecil jangan nginep di sini, ya. Gue nggak rekomen. Oke, mungkin sekarang kita lagi, karena gue tadi ada ngobrol sama manajernya mungkin ya, atau bagian yang mengelola tempat ini. Nanti untuk nomornya 3 detik seperti biasa di video ini jangan di skip. Oke guys. Guys, sekarang itu gua pengen cari makan. Gua sama Yohanes lapar nih ya. Jadi gini guys, di tempat ini dari Botani itu kalian lihat di sini ya. Di sini nih gua ada peta nih. Dari tempat gua ini ke Mall Botani ya. Itu kalau jalan kaki cuma sekitar 1 kilo atau 13 menit. Nah itu kalau kita mau ke Mall Botani ya. Malas bawa kendaraan, jalan kaki aja, atau nggak punya kendaraan, jalan kaki aja itu sekitar 1 kilo. Tapi gua di sini nggak ke Mall Botani karena jam segini mall mana ada sih. Buka ini masih jam 8 pagi. Gua mau nyari makan. Mall itu bukanya siang. Gue pengen ke jalan yang rame di Bogor, namanya Jalan Surya Kencana. Nah ini kalau naik motor nih, ini kalau naik motor sekitar 6,9 kilo nih. Kalian lihat peta di sini ya. Surya Kencana itu kalau buat orang Bogor pasti tahu itu Chinatown-nya di Bogor. Jadi banyak makanan lah. Pokoknya itu jalan Chinatown yang ada di kota Bogor. Koreksi gue kalau salah ya. Buat orang Bogor di komen, bener nggak Surya Kencana itu tempat rame? Dan kira-kira kalau kalian ke Surya Kencana ada makanan apa yang rekomen di daerah sana? Kalian komen ya, buat orang Bogor pasti pada tahu ya. Karena gue bukan orang Bogor nih, gue orang Jakarta. Jadi gue kesini, gue nggak tahu nama Jalan Surya Kencana dan baru tahu sekarang kalau itu ternyata Chinatown-nya kota Bogor. Nanya-nanya ke Bu Ika yang barusan. Oke guys, jadi tapi masalahnya gini. 6,9 kilo itu jauh menurut gua kalau naik motor. Tapi ternyata guys, kalau jalan kaki itu cuma 1 kilo ke Surya Kencana. Loh, kok bingung ya? Gue bingung. Lu naik motor nih yang notabene lebih cepat itu 6,9 kilo jauh. Kalau jalan kaki itu 1 kilo tapi lebih cepat nyampenya. Ya, yaudah kalian stay tune aja, gue mau eksperimen jalan kaki ke Surya Kencana nyari makan sembari nyari makan di video ini. Oke, kita eksperimen nyari makan. Ini rionnya tuh. Udah. Oke, sobat budget minim. Sekarang gue pengen ke daerah Jalan Surya Kencana nyari makan. Nah ini ya, gue jalan kaki sekarang jam 8 lewat 16 menit. Kira-kira gue nyampe butuh perjalanan berapa lama ke Jalan Surya Kencana Chinatown yang ada di kota Bogor yang banyak makanannya. Jadi kalau kalian nginep sini, kalian tinggal ngikutin gue aja dan cari makannya gampang. Karena di sana banyak tempat makan yang murah-murah pastinya. Karena kan konsepnya di sana jalanan gitu. Jadi pasti biasanya budget minim. Ya udah kalian stay tune aja. Kalau gue cek di peta itu kenapa naik motor lebih jauh, karena naik motor itu mengitari gitu. Sedangkan kalau jalan kaki kita melewati sungai. Jadi ada satu sungai ini kalau kalian naik motor tuh ngiter. Tapi kalau jalan kaki sungainya itu bisa dilalui dengan jalan kaki dan jadinya lebih cepat. Ya udah stay tune terus ya. Jangan di skip. Jangan dimatiin. Iya. Jangan. Nah guys, gue sekarang lagi ada di jembatan. Masa ada orang gila. Oke guys, gue sekarang lagi ada di jembatan yang
Ciliwung. Yang gue sendiri nggak tahu nama jembatannya apa. Ciliwung. Hah? Jembatan Ciliwung. Oke, lu sini lihat. Nah guys, jadi kalau kalian untuk ke Surya Kencana, kalian akan melewati jembatan ini kalau jalan kaki. Kalau naik motor nggak akan lewatin, ini kayak jalan pintas. Nama jembatannya boleh di komen ya apa ya. Tapi yang pasti ini gue sekarang lagi di kampung wisata Labirin Astra Honda. Oke, lanjut terus yuk. Sekarang jam 8 lewat 27 menit, artinya gua kesini 11 menit, tapi gua ada di jembatan agak lama, ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kurang lebih 10 menit kalian bisa sampai di Jalan Surya Kencana. Belakang gua adalah Mixu di Jalan Surya Kencana. Yaudah, gua mau nyari makan dulu. Intinya kalian udah tahu kalau dari homestay hotel ke Jalan Surya Kencana cuma 10 menit jalan kaki. Yaudah, stay tune terus ya. Thank you. Oh, makasih Pak. Nah, ini makanan gua nih, bubur. Janas rumah makan sederhana. Jadi guys, kalau kalian nginep di Rion Hostel, intinya tuh nyari makan nggak usah pusing.
mau pagi, sore, malam, kalau kalian ke Jalan Surya Kencana yang cuma 10 menit, nyari apa aja ada dan murah-murah. Jadi buat kalian para backpacker, para budget minim, enak deh nginep di Surya Kencana nih. Strategis. Ya udah makan dulu ya. Makan dulu. Oh ini yang ada ke depan ya? Guys, ini kamar yang paling mahal di lantai 2 dan 3 karena dia balkonnya itu view parkiran motor. Oh lebih besar juga ini ruangannya. Nah ini motor gua nih. Dan balkonnya besar banget ini. 2,5 meter ada nih kali 4. Gede banget ini. Kalian mau push up, mau salto-saltoan. Nah untuk kamar kurang lebih sama. Untuk WC sama ya. Untuk WC lebih besar, Coba. lebih panjang. Lebih panjang dan lebih besar. Oh iya ya, lebih besar dikit ya WC-nya. Siap Mas, lanjutkan. Terima kasih ya. Oke guys, jadi udah pada tahu ya. Kamar lantai 2, balkonnya front, namanya view balkon front. Nah yang sekarang saat ini kita mau apa nih? Saat ini kita mau swimming. Kalau bahasa Inggrisnya swimming. Swimming dulu. Waduh. Dingin banget coy, ya. Kayak RS. Iya ini kan airnya udah apa? Bisa. Ada. Wah kalau bisa berenang enak ya nih. Gua nggak bisa berenang aja. Guys, sekarang gua lagi berenang swimming pool sama Yohanes. Dingin guys airnya, dingin banget, dingin. Oke guys, sekarang kalian udah nonton kan video gue lagi berenang, video gue check in, video gue ngasih lihat perbedaan kamar-kamarnya, dan video gue ada ke lantai 4 ngasih tahu kalau di sini tuh ada kantin, ada restorannya, dan gue juga ada ngasih tahu perjalanan dari sini ke Jalan Surya Kencana buat cari makan biar lebih murah lagi. Jadi gue udah jelasin sebisa mungkin versi gue, mudah-mudahan kalian pahami. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian gue, mohon dimaafin. Oke guys, gue jadi gue rekomen apa enggak tempat ini? Gue nggak rekomen tempat ini kalau, ingat sekali lagi, kalau kalian punya anak kecil. Karena kenapa? Karena gue takut kalau kalian bawa anak kecilnya kalian nggak awasi, dia main ke kolam renang, itu bahaya banget. Kenapa? Karena kolam renangnya itu dalam loh, segini gua untuk orang dewasa, 1,5 meter kata yang jaga. Jadi gua mohon banget kalau kalian bawa anak kecil jangan pilih tempat ini. Gua nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kecuali anak kalian udah gede ya. Dan ada ketentuan yang kalian harus taati. Seperti kalau kalian pacaran belum resmi, jangan nginep sini. Kalau kalian udah pesen tapi kalian gak dikasih masuk, kalian minta cancel, itu pasti gak bisa dibalikin. Dan misalnya kalian bertiga nih bawa anak yang gede, anaknya udah gede nih, kita bicara anaknya mungkin 12 tahun, itu anaknya dikenain 60.000. Jadi kalian harus sudah paham ya, karena kamar ini maksimal cuma 2 orang. Lebih dari 5 tahun itu kena 60.000. Kalau masih di bawah 5 tahun nggak kena.
Ya guys, jadi sekali lagi kalau kalian nggak masalah sama yang tadi gue sebutin, oke, gue ngomong jelek-jeleknya semua dulu. Oke, gue rekomen banget tempat ini. Kalau kalian udah nggak masalah dengan yang tiga itu, gue sangat rekomen sekali tempat ini. Kenapa? Karena WC-nya gokil, mewah banget dan gede WC-nya. WC-nya itu 1,5 meter kali 4 meter kurang lebih, dan sekeliling WC-nya ada keramik. Pokoknya bersih banget. Aduh, gue mandi di sini maunya lama-lama. Udah gitu air panasnya juga berfungsi ya. Dan ada fasilitas kolam renang. Dan kamarnya juga relatif bersih banget. Ada TV, ada AC. Kasurnya juga bagus kualitasnya, bukan yang tidurin reot. Pokoknya ini kamar bener-bener dikasih emang bagus gitu loh. Jadi dinetin buat penyewa ini biar nyaman. Jadi mereka ini kasih penginapan atau hotel itu dikasih yang terbaik buat penyewanya. Kadang kan ada, kalau yang budget minim nih, gue bicara hotel yang budget minim, biasanya pas masuk nggak diganti spraynya ala kadarnya, kan ada hotel WC-nya jorok. Kalau ini dia nggak mau, dia pokoknya ketika kalian check out dia akan bersih-bersih lagi, disikat WC-nya. Tadi gue ada lihat pas ada yang check out tuh, gue ngeliat, oh lagi dibersihin, oh bener loh, yang ngebersihinnya bener-bener rapi, diganti spraynya apa segala. Pokoknya lu buang duit lu nginep sini nggak bakal nyesel deh, malah gue bilang lu menang banyak, worth it to buy. Nama hotelnya sekali lagi Rion Hostel Bogor ya. Dia cuma ada satu cabang, dan lokasinya, nah ini harus kalian inget ya. Kalian jangan pernah kesini mengikuti Google Map. Kenapa? Karena Google Map itu nanti akan mengitar-ngitarin kalian yang nota jadinya kilometernya tambah jauh. Karena Google Map nggak akan bisa langsung menuju ke sini. Aksesnya nggak ada di Google Map. Gua nggak bohong. Kalau kalian mau kesini, ikutin video gua, perjalanan gua dari Botani Square ke tempat ini. Ya, itu jelas banget. Jadi gua awalnya tuh mengikuti Google Map, tapi gua aneh pas di jalan tuh gua ngerasa ini harusnya bisa langsung ke sini. Kenapa gue harus mengiter-ngiter begini? Jadi gue waktu itu langsung aja, gue ada jalan tuh, ada lubang, gue langsung aja masuk. Nah kayak di video pokoknya, gue langsung masuk. Nyata dia jalannya menurun. Nah lokasinya menurun dari jalan utama Botani. Nah sebenarnya dari Botani itu deket banget, cuma 1 kilo. Nih kalian lihat di sini nih, kalau jalan kaki ke Botani cuma 1 kilo. Gue nggak bohong, deket banget. Pokoknya guys, kalau kalian nginep sini, lokasi strategis kemana-mana. Kalian ke Surya Kencana yang pusat makanan, yang Chinese, yang apa, Town Chinese ya, kota Chinese di Bogor. Itu di Jalan Surya Kencana katanya ya. Itu banyak makanan. Tadi gue juga habis di situ, banyak makanan. Pokoknya sepanjang jalan tuh makanan semua. Jadi kalian nginep sini tuh nyari makan semua gampang. Oke, langsung aja, fasilitas apa aja yang kalian dapetin? Sikat gigi, odol segala macem udah kalian dapetin, handuk udah kalian dapetin, tapi cuma 1 ya. Terus TV udah kalian dapetin, AC, kamarnya bersih, ada balkonnya. Ingat harga 210, ada balkonnya, bisa ngerokok. Ngerokoknya hanya di balkon ya, nggak boleh di kamar. Kalau ketahuan ada puntung rokok di kamar, nanti kalian kena denda ya. Rokoknya di balkon. Di balkon udah disediakan asbak. WC-nya ini nih, pokoknya kalau gua nginep sini, gua selalu ngomong WC-nya itu mewah banget. WC pokoknya the best. Dan kamarnya juga bersih sih. Cuma WC-nya lebih mantep lagi, udah gitu aja. Pokoknya mantep banget Rion Hostel. Gua kalau ke Bogor gua pasti nginep sini lagi. Terus ada fasilitas kolam renang ya kan. Di lantai 4 ada kayak rooftop atau atap. Di situ ada tempat makan, kantin. Kalian bisa pesan di situ untuk menu di akhir video. Gua nggak makan di situ ya, karena posisi gue itu, gue kesana jam 8 pagi, belum banyak makanan lah, karena makanan utamanya adanya di jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau yang menu di pagi itu hanya breakfast, kayak roti, kayak nasi goreng, dan gue nggak mau makan yang kayak gitu di pagi hari. Gue pengennya bubur, makanya gue ke Jalan Surya Kencana, gue makan bubur. Ada di video ya, kalian udah tahu ya, karena gue pagi itu nggak bisa makan banyak. Terus oke, fasilitas kolam renang tadi gue udah sebutin juga, TV, balkon, kamarnya bersih, WC-nya super bersih. Apalagi yang belum gue sebut ya, ada balkon bisa ngerokok, apa, jalannya strategis ya. Gue rasa oh ya, wifi nya kencang.
bener. Kan ada kadang wifi yang kayak tai. Kalau ini nggak kayak tai. Pokoknya wifi-nya juara. Kenceng. Gue Mobile Legends nggak lag. Gue nonton YouTube cepat. Pokoknya kenceng. Gue kalau bilang lemot pasti gue bilang lemot. Kalau gue bilang bagus pasti bagus. Kadang ada satu villa gue sering nemuin satu hotel yang memang lemot. Gue bilang lemot, tapi ini kenceng banget dan stabil. Yang pasti kenceng dan stabil. Pokoknya nginep di sini nggak ada keluhan-keluhan yang berarti, bahkan nggak ada loh, bahkan nyaris sempurna dengan harga yang 210. Gua rasa ini penyewaan Bogor yang terbaik yang pernah gue temuin ya untuk pas video ini dibuat, karena gue ke Bogor itu cuma 2 ya kalau nggak salah. Pertama Kos Karmelia, yang kedua ini. Dan waktu itu gue kan nginep di Kos Karmelia, kalian bisa cek yang video sebelumnya yang di pusat kota Bogor ya, itu gue kena 150. Sebenarnya kalau hari biasa lebih murah lagi karena waktu itu gue malam minggu, jadi kenanya 150. Kalau hari biasa tadi gue cek Kos Karmelia itu cuma 100.000. Kalau ini 210. Dan itu hari biasa, dan hari ini gue nyewa hari biasa. Kalau hari yang high season kalau nggak salah tadi gue udah ngobrol deh sama penjaganya, atau kalian lihat di akhir video ada katalog harga-harga hotelnya. Untuk kamarnya gue udah kasih tahu segala jelas ya, kalian bisa cek video yang sebelumnya jenis-jenis kamarnya. Pokoknya gue udah kasih tahu semua. Kalau mau murah cek di aplikasi. Gue sewa di Agoda kenanya 210. Gue udah kasih juga screen recorder ya. Pokoknya semua jelas. Oke, sekarang kita ke minus. Minusnya apa mas? Kalau minusnya menurut gue handuk cuma dikasih 1, padahal gue berdua kan. Terus kedua sikat gigi odol cuma dikasih 1, padahal gue kan berdua, harusnya sikat giginya berdua ya. Terus biasanya kan dikasih aqua, tapi di sini nggak ada. Tapi kalian bisa nge-refill ya, nge-refill aqua kan. Tapi ada kadang hotel yang udah dikasih 2 botol gitu, di sini nggak ada. Cuma di sini bisa bikin kopi, di sini juga nggak disediakan kopinya. Kalian bawa sendiri sasetan, bisa pokoknya. Kalau kalian nyari yang teko-teko itu di sini nggak usah, udah ada dispenser untuk air panas di lantai 2 ada, lantai dasar ada, terserah. Kalau gue sih mendingan ngopi di bawah. Ada view kolam renang dan ada meja bangkunya. Jadi kalian bisa ngerokok sembari ngopi, nongkrong di lantai bawah atau di lantai 4 juga bisa ya. Oke, minusnya lagi mungkin akses ke jalan ini. Kalau yang belum ngikutin video gue pasti bingung. Cuma kalau udah ngikutin video gue pasti gampang. Pokoknya kalau kalian mau kesini jangan berpatok Google Maps sekali lagi ya. Untuk video nomor WA nya ada 3 detik di video ini, jangan di skip. Kalian bisa telepon Ibu Ika ya kalau nggak salah. Tadi gue ada ngobrol di video, kalian pasti udah lihat dia. Pokoknya Ibu Ika. Dan sekali lagi gue tekanin minusnya itu jangan bawa anak kecil, karena Ibu Ika pun sudah bilang dia desainnya ini sebenarnya kurang cocok untuk bawa anak kecil, karena di lantai atasnya itu kayak ada semacam pagarnya itu nggak terlalu tinggi dan dia lubang-lubangnya gede, bisa anak kecil bisa masuk di lubang-lubang teralis besi pagarnya itu, di sekeliling tangga juga sampai di rooftopnya. Makanya dia bilang ini sebenarnya saya memang nggak merekomendasi untuk mereka yang bawa anak, tapi kalau mereka bawa anak boleh, tapi yang penting mereka menjaga anaknya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sekali lagi ya, gue selalu tekanin tempat ini gue nggak rekomendasi buat yang bawa anak kecil. Kalau di luar itu semua kalian suka, gue sangat rekomend tempat ini. Pokoknya gue pasti kalau ke Bogor nginep sini lagi, best banget. Oke ya guys, mudah-mudahan dengan video ini gue nge-review tempat ini, mudah-mudahan kalau kalian mau ke kota Bogor, kalian ada gambaran mau nginep di mana, kalian jadi terbantu dengan adanya video ini. Dan buat teman-teman yang pernah nginep di sini, komen dong gimana pengalaman kalian ketika nginep di sini. Bener nggak sesuai apa yang gue ngomong? Apa kalian merasa kok nggak sesuai, melebihi dari kata gue? Kalian boleh komen. Pokoknya kita diskusi di komen aja ya. Oke guys, jadi di video Rion Hostel Bogor ini cukup sampai di sini. Thank you ya udah nonton video ini yang panjang sampai akhir. Kalian gak skip video ini, thank you banget. Sekali lagi nomor teleponnya ada 3 detik di video ini, menu-menunya ada di akhir video ya. Sekali lagi gue pesan melalui Agoda, tiada dusta di antara kita. Gue pesannya 210.000. Ketika gue datang gak dikenain biaya apa-apa, cuma dimintain 50.000 untuk
deposit, tapi ketika kita check out dikembalikan lagi, bukan penambahan biaya, itu hanya deposit. Oke guys, ingat ya, selalu dukung gue dengan cara subscribe, like videonya, dislike kalau nggak suka, dan gue nggak pernah bosan bantu gue, super thanksnya sekali lagi. Biar apa? Biar gue sering-sering buat video traveling budget ini, karena sekali lagi kendala gue, dana gue terbatas, jadi gue nggak bisa sering-sering buat video. Di video kali ini tentang gue moto camping dengan Yohanes, dan dia lagi tiduran nih di belakang gue. Oke guys, stay tune video ini, sampai ketemu di next videonya. Ingat, slogan gue traveling budget minim. Salam dari Rion Hostel Bogor di pusat kota Bogor. Salam traveling budget minim. Thank you.